Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral ikhwan hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan kebaikan pada diri kita pada malam hari ini dengan mendatangi majelis zikir dan majelis ilmu. Semoga ini suatu tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah terindah, yaitu taufik. Taufik adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Sebagaimana hadiah terindah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Masyaallah ikhwan hafizakumullah. Saya teringat nasihat Habib Umar bin Hafid tentang bumi yang kita berada di atasnya. Beliau menukil satu ayat dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Beliau menukil ayat yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idin, pada hari itu, yaitu hari kiamat, tuhadditsu akhbaraha, bumi itu akan memberitahukan tentang kabar-kabar manusia-manusia yang pernah di atasnya. Suratnya kan Az-Zalzalah, goncangan, yaitu hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi ini digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Gempa yang dahsyat itu berapa skala Richter? 7, 8. Itu tsunami besar. Tsunami besar. Ini sudah di atas 10 kali. Jika bumi ini digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, maka bumi ini mengeluarkan isinya semuanya. Bukan hanya saja air, tapi api juga keluar. Satu letusan gunung berapi ya saja dahsyatnya luar biasa. Bagaimana kalau semuanya gunung yang menjadi pasak-pasak bumi hancur semuanya, keluar semuanya isinya. Wal jibala autada, dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah jadikan gunung-gunung itu seperti pasak yang menguatkan bumi. Kalau gunung sudah hancur, bahkan berterbangan seperti sayap, kapas, seperti kapas, berterbangan seperti kapas, bayangin, saking dahsyatnya. Ini disebutkan dalam Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kamu akan melihat gunung-gunung itu berterbangan. Manfush itu kita terjemahkan dalam keseharian itu kerupuk. Jadi kayak kerupuk. Gunung-gunung yang kokoh seperti itu hancur seperti hancurnya kerupuk gitu. Gampang apa enggak? Ini dahsyatnya luar biasa. Manusia yang paling buruk itu adalah manusia yang mengalami hari kiamat. Jangan minta panjang umur sampai datangnya kiamat, pengen lihat kiamat itu kayak bagaimana, jangan. Itu syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia. Setelah manusia di atas bumi ini tidak ada yang baik, tidak ada yang menyebut nama Allah, maka terjadilah kiamat. Setelah Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal, bumi dipenuhi dengan manusia-manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Keluar semuanya dari perut bumi ini. Yaumaidin tuhaddisu akhbaraha. Bumi nanti akan menceritakan, akan menjadi saksi. Bumi itu akan menjadi saksi, baik saksi baik yang akan menjadikan manusia yang berbuat baik di atasnya itu senang sekali karena disaksikan oleh bumi bahwasanya dia baik atau berbuat baik di atas muka bumi ini, atau bersaksi jelek kepada manusia yang berbuat maksiat di atas muka bumi ini. Ya anna rabbaka wahala, Tuhan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan bumi tersebut. Nah, dengan ayat ini maka ada satu tempat yang kita sering berada di atas bumi tersebut, yaitu rumah. Maka harus baik-baik berada di dalam rumah, karena ini tempat yang kita lebih sering berada di atasnya, kita lebih sering berada di dalamnya. Maka hadis-hadis tentang rumah itu ada. Di antaranya adalah tentang masalah sholat. Sholatur rajul fi baitihi illal maktubah. Kata Nabi, sholatnya orang laki itu di rumahnya kecuali yang wajib, yaitu di masjid. Selain yang wajib di rumah, qobliyah di rumah, ba'diyah di rumah. Seakan-akan Nabi perintahkan kita untuk memberi bekas yang baik, sering-sering memberi bekas yang baik kepada rumah, supaya rumah kita ini ada hubungannya dengan rumahnya Allah, yaitu Ka'bah. Sering kalian sholat di dalam rumah kalian, maka rumah kalian ini menyambung dengan Baitullah. Baituka mutasilun bi baitillah. Rumahmu nyambung dengan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat. Penghuni rumah nggak sholat, maka rumah tersebut rumah yang tidak berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
nggak ada sambungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rumah tersebut dipenuhi dengan setan, dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan kemarahan dan hal-hal yang tidak baik, walaupun rumahnya bagus, walaupun rumahnya besar. Orang yang mempunyai hati yang terikat dengan Allah tidak akan betah tinggal di rumah tersebut, tidak akan betah tinggal di rumah tersebut, karena rumah tersebut tidak menyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian kepingin orang soleh betah di tempat kalian, maka sambungkan rumah kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat. Begitu juga tentang masalah Al-Quran. Al-baitu alladhi yukra'u fihi al-Qur'anu tatara'a li ahli as-sama' kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran, ada bacaan Al-Quran, maka rumah tersebut dilihat oleh penghuni langit, dari malaikat, dari arwah para nabi dan rasul, dari arwah orang-orang soleh, sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang yang ada di langit di malam hari. Apakah semua langit itu terisi dengan bintang? Tidak. Bahkan sebagian gelap, lebih banyak kegelapan daripada cahaya bintang. Begitu juga penghuni langit melihat penghuni bumi yang bercahaya seperti bintang di langit, berarti di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Ini tersambung dengan alam malakut, tersambung dengan alam malaikat, tersambung dengan alam arwah, tersambung dengan orang-orang yang soleh, tersambung dengan para nabi dan rasul, menyambung dengan bumi, tempat termulia di atas muka bumi yaitu Ka'bah, dan juga tersambung dengan tempat yang mulia yang ada di langit dengan Al-Quran. Ini hadis-hadis tentang rumah. Ini sudah menandakan bahwasanya rumah itu mempunyai perhatian yang besar di mata Allah, di mata Rasulullah SAW adalah kalau kamu kepengen rumah kamu berhubungan dengan rumahnya Nabi, yaitu kamarnya Nabi, yang di situ ada makam Nabi beserta dua sahabat mulia beliau, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, maka sering-seringlah bersolawat di rumah. Bersolawat di rumah, maka roh kamu yang ada di rumah akan bersambung dengan ruhnya Rasulullah SAW, baik melalui perantara malaikat, yaitu selain malam dan hari Jumat, atau langsung, yaitu salawat pada malam dan hari Jumat. Salawat selain malam Jumat dan hari Jumat disambungkan kita dengan Nabi Muhammad dengan perantara malaikat. Kalau sholawat pada malam Jumat dan hari Jumat, maka langsung menyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Sambungkan rumahmu dengan Mekah, sambungkan rumahmu dengan Madinah, sambungkan rumahmu dengan alam malakut, dengan para malaikat dan arwah orang-orang yang soleh, arwah para nabi dan rasul. Ini dia tentang perhatian syariat kepada rumah. Makanya ada adab-adabnya, dari mulai masuk rumah ada doanya. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Bismillahi walajna wa bismillahi
kharajna, dengan membawa keberkahan Allah kami masuk dan juga kami keluar dari rumah ini. Keluar dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Doanya singkat semuanya. Keluar dari rumah, kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, maka Allah katakan kepada orang tersebut, hudita wa kufita wa wukita. Dengan kalian mengucapkan bismillah, maka Allah katakan kepada kalian, hudita, kamu telah diberi petunjuk. Artinya, kalau kamu mengucapkan bismillah ketika keluar rumah, maka di jalan atau di tempat tujuan kamu tidak akan maksiat, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak doyan maksiat, berat mau maksiat, tidak akan maksiat. Allah jauhkan dari kemaksiatan dengan ucapan bismillah dan dengan ucapan tawakkaltu 'ala Allah, maka kufita, kata Allah, kamu akan dicukupi. Artinya akan diberikan apa yang kamu inginkan ketika kamu keluar. Kamu keluar mau ngapain? Kamu keluar mau ngapain? Kamu mau keluar tujuan apa? Maka tujuannya akan disampaikan. Keinginanmu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat tawakkaltu 'ala Allah. Karena kamu sudah bergerak dengan keluar dari rumah, terutama mencari nafkah. Kemudian kamu pasrahkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu 'ala Allah, aku jadikan Allah sebagai wakilku. Wakilnya siapa? Allah. Kita hanya bergerak saja, kita hanya berusaha saja untuk mendapatkan tujuan dan keinginan kita. Itu semuanya dalam kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat tawakkaltu 'ala Allah, maka kufita, Allah akan cukupkan, Allah akan berikan kebutuhanmu, Allah akan wujudkan keinginan kamu. Kemudian dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya untuk mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat kecuali dengan izin Allah, maka kita, kamu akan dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini protokol kesehatan dari Rasulullah SAW. Ente pakai masker, ente pakai hand sanitizer, vaksin 3 kali, apalagi macam-macam dah protokol yang dijalankan. Tapi lupa dengan protokol dari Rasulullah SAW, bisa kena. Tapi kalau kamu pakai protokol dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat bismillah tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminan dari Rasulullah SAW. Kamu sudah menerapkan protokol kesehatan, tidak ada jaminan dari dinas kesehatan, tidak ada jaminan dari kedokteran kalau kamu bakal terhindar dari corona, nggak ada, ya kan? Kan sudah jelas, kita lihat di berita-berita, sudah vaksin tidak jaminan bebas dari corona, sudah maskeran tidak jaminan juga, sudah jaga jarak tidak jaminan juga. Tapi kalau ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok semangat yang tidak dijamin dikerjakan, tapi yang sudah dijamin sama Allah malah tidak dikerjakan? Bismillah
amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. Ini dia. Ya. Dalam keluar rumah. Kemudian masuk rumah mengucapkan salam. Baik ada orang ataupun tidak ada orang. Kalau tidak ada orang tambahin assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kamu ucapkan salam juga kepada Nabi, kamu ucapkan salam juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau ada makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat di dalam rumah kita, maka mereka baik sama kita, mereka soleh, tidak akan jahat sama kita. Jangan masuk kayak masuk kandang, kayak binatang masuk kandang. La salam wala doa. Kemudian ada lagi fadilah. Kalau rumahmu kepengen dianugerahi rezeki yang melimpah, maka setiap masuk ke rumah selain salam baca juga surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Ini perhatiannya syariat yang berkaitan dengan rumah. Jadi kita yang sudah ngaji, jangan samakan diri kita dengan binatang. Kalau masuk rumah nggak salam, nggak doa, kemudian kaki juga sembarangan masuknya. Adabnya masuk dengan kaki kanan. Lepas sendal yang kiri dulu, jangan masuk kaki kirinya. Lepas sendal yang kanan, kemudian masuk yang kanan, baru yang kiri. Keluarnya juga seperti itu. Yang kiri keluar dulu kakinya, kemudian jangan masuk ke sandal, baru yang kanan keluar, yang kanan langsung masuk sandal, baru yang kiri masuk sandal. Ini adab keluar masuk rumah. Kemudian di dalam rumah ada kamar. Dalam rumah ada kamar. Ada kamar suami istri sama di rumah itu ada suami istri sama anak biasanya. Ada hadis anak tidak boleh kumpul dengan orang tuanya kalau sudah usia 10 tahun. Kemudian ada kamar mandi. Kamar mandi ada adab-adab masuk kamar mandi. Itulah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam rumah. Hidup syariat Nabi Muhammad SAW di dalam rumah. Maka kalau kita menghidupkan syariat Nabi Muhammad di dalam rumah kita, maka akan keluar dari rumah kita ini manfaat buat orang sekitarnya. Kesolehan kita di dalam rumah itu akan berdampak bagus buat tetangga. Contoh, ente baca rotib di dalam rumah, itu akan mengamankan 40 rumah di depan kamu, 40 rumah di belakang kamu, 40 rumah samping kanan kamu, 40 rumah samping kiri kamu. Kamu baca rotib. Artinya kesolehan orang di dalam rumahnya itu manfaatnya bukan buat kamu saja dan rumah kamu saja, tapi manfaatnya buat sekitar. Ya. Nah, makanya orang yang sayang dengan kampungnya, sayang dengan warganya, maka dia akan menerapkan syariat Nabi Muhammad SAW di dalam rumahnya. Seakan-akan seperti pelita cahaya yang memancar untuk sekitarnya. Ini dia tentang rumah, ya. Kemudian juga perihal kalau sudah bersuami istri di dalam rumah, itu adabnya bagaimana? Seseorang suami itu kalau sudah di rumahnya itu, dia dianjurkan seperti anak kecil. Seperti anak kecil di depan istrinya itu seperti anak
Seperti anak kecil manja-manja, canda dan lain sebagainya ya. Jangan mentang-mentang di rumah bos, di luar bos, di rumah mau jadi bos juga. Mau jadi bos juga. Itu orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan dalam kitab, jangan sampai kamu itu kalau masuk rumah istrimu sedang tertawa, anak-anakmu sedang tertawa, kamu datang semuanya ketakutan. Itu orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Rubahlah sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang kepala keluarga itu. Kalau masuk istrimu sedang sedih, anak-anakmu sedang sedih, kamu datang semuanya bergembira. Semuanya bergembira. Jangan sampai kamu masuk mereka ketakutan, kucing pun sampai keluar ketakutan ditendang. Ya. Ini dia anjuran-anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada lagi untuk membentengi rumah kamu. Kalau mau menempati rumah, ya nempatin rumah, mau rumah kamu, mau ngontrak, ya, mau rumahnya orang, yang penting kamu nempatin itu rumah, kamu baca ayat kursi 4 kali. Ayat kursi 4 kan? 4 kali. Apalagi pakai air, siramin ujung-ujungnya. Ya, siramin. Untuk keamanan rumah kamu, keamanan diri kamu dan orang-orang yang ada di rumah kamu, untuk penjagaan. Wala yauduhunya 7 kali. Wala yauduhu 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 hifdzuhuma wa huwal aliyul azim. Begitu juga kamu bisa praktekkan pada kendaraan kamu dan harta yang kamu anggap bernilai, terutama rumah. Ya, kita tidak tahu, mungkin ada orang-orang yang berniat jahat kepada kita, ya, tapi kejahatannya itu tidak sampai kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah jangan sampai ada kemaksiatan di dalam rumah, baik pada diri kita, istri kita, ataupun anak-anak kita, ataupun orang-orang yang tinggal bersama kita dalam rumah. Contohnya terutama apa? Terutama masalah meninggalkan sholat. Jangan sampai ada anggota keluarga kita atau orang yang tinggal di rumah kita yang meninggalkan sholat. Itu sial buat dirinya dan sial buat orang yang ada di sekitarnya dan sial buat tempat yang dia tempati. Makanya satu hadis menyatakan suami sama istri itu saling membangunkan kalau dia bangun tidur untuk sholat, saling membangunkan. Yang bangun duluan istri bangunin suami. Yang bangun duluan suami bangunin istri. Ya, jangan cuek aja, ya. Karena apa? Itu tadi, jangan sampai ada orang yang bermaksiat di dalam rumah. Kemudian anak kalau sudah usia 7 tahun perintahkan sholat, bawelin tentang sholat. Kemudian 10 tahun perhatikan kalau nggak sholat dipukul. Nabi pernah mengatakan rahimullah walidana allaka sautan fi baiti. Allah sayang sama satu orang yang dia mau menggantungkan alat pemukul di rumahnya untuk memukul anaknya kalau tidak sholat. Begitu juga maksiat-maksiat yang lainnya. Jangan pelihara makhluk yang berbuat maksiat berani sama Allah Subhanahu wa taala di rumah kamu. Ya, kamu punya anak umpamanya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak, ninggalin sholat. Ya, ninggalin sholat, usir dari rumah. Jadi ngusir anak dari rumah itu bukan karena anak nggak mau sekolah, nggak mau kerja, ya, nggak mau sholat. Kalau nggak mau sholat, buang dari rumah. Kalau sudah nasihatin susah, buang aja tuh, ya. Buang ke Kalimalang kalau udah, ya kan. Jangan melihara makhluk yang berani sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dia akan berani sama kamu, sama Tuhannya aja udah berani, apalagi melanggar perintah kamu bakal berani. Kemudian maksiat yang lainnya. Seorang kepala keluarga harus benar-benar mengawasi anak buahnya di dalam rumah, karena rumah itu adalah istananya dia.
Biasakan seperti raja. Jangan sampai ada yang berbuat kemaksiatan. Nah, kalau sudah diterapkan itu semuanya, ketaatan dijalankan, kemaksiatan ditinggalkan di dalam rumah, maka akan menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang tersambung dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, turunkan keberkahan pada rumah-rumah kita. Allah Subhanahu wa taala sambungkan rumah kita dengan rumahnya Allah, dengan rumahnya Rasulullah, dan dengan alam malakut, dengan alam malaikat, arwah orang-orang yang soleh, arwah para nabi dan rasul. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang berkah, yang melimpah, sehingga kita bisa memiliki rumah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbal bait, as'aluka bi jalil bait an tuyassira lana khairal bait hatta la aqula ya lait. Allahumma rabbal bait, as'aluka bi jalil bait an tuyassira li khairal bait hatta la aqula ya lait. Allahumma rabbal bait, as'aluka bi jalil bait an tuyassira li khairal bait hatta la aqula ya lait. Allahumma rabbal bait, as'aluka bi jalil bait an tuyassira li khairal bait hatta la aqula ya lait. Allahumma rabbal bait, as'aluka bi jalil bait an tuyassira li khairal bait hatta la aqula ya lait. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.